Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzi fatahat bihi nafilatal asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan senantiasa berkuming untuk bersolawat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatun wa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari yang semakin membaik. Rindu kita selalu rindu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita, harapan kita menjadi kekasih, yaitu kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala buat hambanya, terutama kita, prioritas pada diri kita. Senantiasa Allah bisa menuntun kita, membuka pintu hidayah buat kita semua, sehingga kita dijadikan sebagai hamba Allah yang mendapatkan berkah, hidayah dan rahmah. Namun apapun yang terjadi pada detik ini, sekarang ini, di era globalisasi sekarang ini, Allah senantiasa ingin dekat dengan hambanya, namun hambanya justru menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Tidak bisa kita dekat sama Allah karena diri kita tercerminkan sifat-sifat maksiat, sifat-sifat yang laknatullah, yaitu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya ketika kita mendengarkan lantunan suara adzan hayya 'alas shalah, malah kita lari dari sholat berjamaah. Sudah disebutkan as-sholatu jama'atu, sholat jamaah itu tafdulu, lebih utama, lebih baik sholatan fadha daripada sholat sendiri. Bisa ba'ina wa asrina darajah, yaitu dengan 27 derajat lipatan daripada pahalanya itu sendiri. Kalau kita sudah tahu sholat jamaah lebih bagus, namun pikiran kita, hati kita, kaki kita senantiasa ingin tetap menjauh dengan itu. Karena apa? Karena kita dibenturkan dengan kemaksiatan yang ada. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari, apapun bentuknya, kita dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan sholat malam, agar kita bisa mengkontrol diri kita dengan introspeksi pada diri kita. Ini prioritas yang paling utama. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Liduluki samsi, mulai tergelincirnya matahari, illa ghosaqil lail, sampai yaitu gelapnya malam. Illa ghosaqil lail, sampai gelapnya malam. Matahari mulai tergelincir sampai gelapnya malam. Dirikanlah sholat. Jadi ini kayaknya mulai sholat maghrib.
Mulai sholat maghrib lituluki samsi ila ghosakil lail, sampai nanti pertengahan malam jam 12 sholat malam. Kemudian wa Qur'anan fajri, sampai nanti datangnya sholat subuh. Kenapa sampai datangnya sholat subuh? Inna Qur'anan fajri kana masyhudah. Sesungguhnya sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Maka laksanakan sholat subuh secara berjamaah. As-sholatu jama'atu tafdulu fadda bisab'ina wa isrina darajat. Laksanakan sholat ini, terutama sholat subuh yang disaksikan malaikat. Innal fajri Qur'anan fajri kana masyhudah. Ini disaksikan malaikat. Jadi apa yang kita lakukan, prioritas yang kita jalankan sampai rakaat fajri 2 rakaat qabla subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukhari Muslim mengatakan seperti ini. Rakaat fajri qabla subuh khairu min dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya dunia dan seisinya tidak ada apa-apanya. Ini sering terjadi, sering kita dengarkan dari ustadz-ustazah atau penceramah mendengarkan seperti ini. 2 rakaat qabla subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun pada dasarnya ketika kita menjalankan, kita tidak bisa menjalankannya. Belum nanti ditambah dengan ayat berikutnya, wa minal laili fatahaj bihi nafil talak, wa minal laili, dan lakukanlah sholat malam dengan kita menjalankan sholat tahajud, menambah dengan pahala-pahala tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ketika itu kita melaksanakan sholat tahajud akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mudkhala sidqin, ketika memulai suatu pekerjaan dituntun oleh Allah. Ketika keluar dari pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan, dituntun oleh Allah dengan suatu hal yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Kemudian kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat tahajud ini. Maka pentingnya sholat tahajud ini merupakan suatu hal yang harus kita prioritaskan, karena di sini ada apa? Di sini ada ciri-ciri di mana orang yang sering sholat tahajud ini, yang pertama adalah wajahnya bercahaya. Maka laksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahaj bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Diangkat derajat kita. Wa qur rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Wa qul ja'alaku wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesuatu kebatilan pasti akan lenyap dan tidak akan bisa mengalahkan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Pertama, orang sholat tahajud ini punya ciri, yaitu sering sholat tahajud apa? Wajahnya berseri. Gak di dunia, gak di akhirat. Di dunia sudah berseri. Disebutkan di sini, man kasarat sholatul bilail, barang siapa yang melaksanakan sholat di malam hari, hasnu wajahu bin nahar, maka di sini siang hari mukanya ini bersinar. Wajahnya bersinar. Hasnu wajahu bin nahar, bersinar. Di siang hari bersinar. Padahal siang ini apa? Ada matahari. Belum nanti di akhirat, belum nanti di alam kubur. Wajah orang sering tahajud ini, Masya Allah. Karena memang susah. Ketika kita sholat tahajud, apa yang terjadi? Godaannya besar sekali. Beruntunglah antum semua yang rajin sholat tahajud. Apa yang antum inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang antum impikan Allah akan kabulkan ketika kita istiqomah sholat tahajud 8 rakaat 4 salam. Istiqomahkan dalam tahajud. Ini firman Allah, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ini penting. Kemudian yang kedua, akan terjaga kesehatan jiwa dan raganya. Terjaga kesehatannya. Orang yang sering melaksanakan sholat tahajud,
maka dirinya, biasanya yang punya sakit ini sakit itu, akan disembuhkan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi kesehatan jiwa dan raganya akan begitu sehat. Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah SAW bersabda, dirikanlah sholat malam. Karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kita. Jadi sholat malam dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat malam adalah sebagai penebus perbuatan buruk. Dengan sholat malam bisa mencegah berbuat dosa. Dengan sholat malam bisa menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh. Hadis riwayat Ahmadi. Penting. Di sini ternyata tersimpan dengan sholat malam ini tersimpan berbagai macam keistimewaan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini, ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami. Wa'afini wa'fu'ani. Kesehatan adalah kunci yang utama. Buat apa kita punya uang banyak, ujung-ujungnya ada sakit-sakitan? Keistimewaan yang luar biasa. Maka yang kedua, terjaga kesehatan jiwa dan raganya. Dijamin oleh Allah kesehatan kita. Mereka yang ahli sholat malam, qiyamul lail, terutama sholat tahajud. Yang ketiga, akhlaknya terpuji. Dengan perilaku yang dia lakukan, Allah tuntun mereka ini. Akhlakul karimah, Allah berikan mereka ini hidayah. Mereka pada tidur jam-jam segitu. Wa minal laili fatahajbihi nafilatal. Mereka sepertiga malam ini pada tidur semua. Kita bangun malam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itikaf di dalam masjid pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beda dengan mereka yang lagi bobok, enak-enaknya bobok. Iblis bersama bala tentara menyebar serbuk buat mereka yang ingin bangun supaya nggak bangun. Jika masih ingin bangun, iblis tindih ini. Jika sudah berangkat ke masjid, iblis ini berikan jarum di pantatnya. Supaya tidak bertahan untuk bersila atau itikaf di dalam masjid. Supaya cepat pergi. Buktinya apa? Ketika sholat subuh, begitu selesai langsung gak ada wirid, langsung hilang. Padahal wirid. Dengan wirid ini, fadkuru adkurkum waskuri walak takfur. Berdoalah kamu, akan kukabulkan segala permohonan kamu. Ini janji Allah buat hambanya yang istiqomah, rajin dalam sholat subuh. Makanya inna Qur'anan fajri kana masyhuda. Sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Qiyamul lail disaksikan oleh para malaikat. Kemudian tidak mudah cemas mereka yang ahli sholat tahajud, yaitu akan punya sifat rendah hati dan ramah. Ketenangan yang merupakan refleksi ketenangan jiwa ini menjalankan kehidupan sehari-hari di masyarakat itu dengan nyaman, adem, ayem, tenang. Adapun ada musibah, bala, bencana, dia santai aja. Karena semuanya ini adalah dia kembalikan kepada Allah. Amal-amal yang mereka lakukan adalah kembali kepada Allah. Maka ini penting buat kita introspeksi diri dengan pentingnya apa yang kita lakukan di dalam langkah-langkah kita. Yang kelima, sholat tahajud ini memiliki kecerdasan spiritual dan intelektual. Makanya anak-anak yang sedang sekolah, yang paling bagus itu adalah belajar di sepertiga malam. Setelah sholat tahajud, sholat hajat, kemudian buka buku belajar. Ini Allah akan mudahkan segala urusannya, mudah menghafal. Sebodoh-bodohnya orang ketika dia berusaha untuk belajar di sepertiga malam, setelah sholat tahajud kemudian belajar, maka Allah akan tuntut mereka bukan menjadi bodoh lagi, namun menjadi hamba Allah yang paling sebagaimana mendapatkan ilmu laduni. Janji Allah buat mereka yang ahli di dalam menjalankan qiyamul lail. Masyirat muslimin muslimat rahimatuh dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ingat aqimus shalah litulukil samsi, mulai dari tenggelamnya matahari ila ghalasil lail, kemudian sampai di pertengahan gelapnya malam.
kemudian wa Qur'anan fajri, sampai menjalankan subuh. Ini diingat-ingat boleh matahari tergelincir sampai qiyamul lail, sampai sholat subuh. Ini merupakan suatu tanda-tanda mereka hanya pilihan hamba Allah, hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bisa melakukan seperti ini. Kalau antum sudah menjalankan, Ustaz saya sudah menjalankan sholat itu setiap hari, alhamdulillah. Diperbaiki lagi, lebih khusyuk lagi, istighfar diperbanyak lagi. Apapun yang terjadi ketika orang itu beristighfar dengan 1000 kali setiap malamnya, maka Allah akan berikan 4 keistimewaan. Salah satunya adalah kesabaran, as-sabirin, kesabaran. Yang kedua as-shodiqin, kejujuran Allah berikan pada kita, tidak masuk dalam golongan wa antallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar, tidak masuk dalam golongan orang-orang munafik. Yang ketiga, wal khanitina, diberikan oleh kekhusyukan dari Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk di dalam kita menjalankan ibadah salat. Wal munfikina, dan diberikan rezeki berlimpah. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Allah jelaskan di sini, rakaatul fajri khairu min dunya wa ma fiha. 2 rakaat ini lebih baik daripada harta dan seisinya yang ada di dunia ini. Kalau kita sudah tahu seperti ini, maka carilah konsekuensi untuk senantiasa tubu illallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum, sampai Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Teruskan yang sudah menjalankan sholat tahajud. Bagi yang belum sholat tahajud, maka bangun untuk menjalankan sholat tahajud. Istiqomah. Pertama nggak bisa 8 rakaat 4 salam, 2 rakaat aja dulu. Yang penting istiqomah. Lama-lama tambah lagi 4 rakaat 2 salam. Lama-lama tambah lagi 6 rakaat 3 salam. Lama-lama tambah lagi 8 rakaat 4 salam. Tambah lagi dengan sholat hajat. Tambah lagi dengan sholat taubat. Insya Allah semua akan Allah berikan dengan mudah buat hambanya yang senantiasa beriman. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Mudah-mudahan bermanfaat satu ayat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.